Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ade Rahayu, biasa dipanggil Eteh, asal Majalengka, Jawa Barat, mahasiswa akuntansi di Universitas Terbuka. Nah, pada kali ini Eteh akan mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta dari mahasiswa Universitas Terbuka yang sudah mendaftar dan mengikuti lomba LCC Akuntansi Heaven. Nah, LCC itu adalah singkatan dari Lomba Cerdas Cermat. Nah, itu dan itu bukan acaranya bukan resmi ya, karena dibuat inisiatif dari ETE sendiri, bukan dari kampus maupun organisasi. Jadi untuk seru-seruan sih, tapi untuk melatih mental juga untuk mahasiswa mahasiswa yang di UT itu supaya berani untuk mencoba mengikuti lomba ya, walaupun ini baru latihan lomba ya gitu. Nah, untuk seterusnya supaya mereka itu lebih pede aja gitu. Nah, alhamdulillah LCC Akuntansi Heaven dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus pada hari Jumat malam Sabtu jam 20.00 itu jam 8 malam sampai jam 10-an lebih ya. Nah, di malam tersebut kita dimulai dari sapa menyapa, perkenalan, terus perkenalannya ditambah dengan quote ya. Nah, lalu ada main tebak-tebakan, terus juga di situ kita mengerjakan soal yang Ete buat sebanyak 78 soal. Nah, kenapa 78 soal? Karena ini memeriahkan ulang tahunnya Indonesia yang ke-78. Jadi 78 soal, 80 menit waktunya dan 78.000 hadiahnya. Nah, alhamdulillah ya, kemarin itu yang terkumpul ya, atau yang mendaftar itu sebanyak 21 mahasiswa ya. Nah, tapi yang hadir dalam Zoom dan mengerjakan soal itu ada kurang lebih 12. Mungkin mereka ada yang masih kerja atau masih di jalan dan lain-lain. Nah, Eteh di sini akan membahas jawaban dari soal-soal yang Eteh buat kemarin ya. Dari soal nomor 1 sampai 78. Nah, Oke, yang pertama itu baca dulu soalnya. Oke, nomor 1, pertanyaannya adalah pada tanggal bulan tahun berapa Indonesia merdeka? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945, seperti lagu kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Nah, oke. Untuk pertanyaan kedua, siapakah presiden rakyat Indonesia saat ini? Presidennya yaitu yang jawabannya adalah Insinyur Haji Joko Widodo, atau kalau digabung jadi Jokowi ya. Nah, yang ketiga adalah apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua ya. Nah, itu semboyan kita ya. Oke. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu ada berapa agama yang terdapat di Indonesia dan sebutkan agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu Islam,
yang kedua Kristen Protestan, ketiga Kristen Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu ya. Nah, udah. Sekarang soal yang kelima. Apakah yang dimaksud dengan toleransi beragama? Toleransi beragama. Oke. Toleransi beragama itu merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun ya. Itu adalah toleransi beragama. Nah, yang keenam. Siapa Bapak Proklamator Indonesia? Yaitu adalah Insinyur Soekarno ya. Nomor 7, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Jawabannya adalah Wage Rudolf Soepratman ya, atau biasanya disingkat dengan WR Soepratman ya. Soepratman. Oke. Lanjut. Di sini nomor 8-nya itu pada tanggal dan bulan berapa diperingati Hari Pahlawan. Nah, tanggal berapa ya? Nah, tanggalnya itu adalah 10 November. Lanjut, di sini ada apa kepanjangan dari nomor 9 itu apa kepanjangan dari PPKN? PPKN itu kepanjangannya dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, yang ke-10 itu apa lambang negara Indonesia? Lambangnya negara Indonesia itu adalah burung Garuda ya. Nah, yang ke-11 itu apa kepanjangan dari UPBJJ? UPBJJ itu adalah unit program jarak jauh ya. Unit program belajar jarak jauh. Ya. Lalu unit program belajar jarak jauh itu UPBJJ ya. Unit program belajar jarak jauh. Nah, terus yang ke-12 itu apa kepanjangan dari UO, UTM, dan THE. UO itu ujian online. Ujian online itu jadi dia itu ujiannya tuh si mahasiswa itu datang ke lokasi ujian, tapi soalnya itu ada di komputer ya. Nah, untuk mata kuliah lab auditing dan lab pengantar akuntansi itu tuh biasanya soalnya itu ada di komputer dan tab ya. Lab pengantar akuntansi, lab auditing, dan TAP, tugas akhir program itu ujian UO-nya itu soalnya itu ada di komputer, tapi jawabannya itu kita di kertas yang selembaran kayak gini nih ya. Terus kalau yang UO mata kuliah lain itu tuh biasanya pilihan ganda ya. Terus itu kita ngerjain di komputer yang udah disediain. Tadi kalau yang TAP sama laboratorium pengetahuan akuntansi, laboratorium auditing itu tuh soalnya tuh esai. Kalau mata kuliah lain itu PG biasanya kayak gitu. Nah, selanjutnya soalnya itu adalah masih yang tadi. Kalau UTM itu ujian tatap muka. Ujian tatap muka ini kayak tadi, misalkan sebelum corona itu si laboratorium pengantar akuntansi, laboratorium auditing, sama TAP itu
sebelum corona itu dulu itu tuh berupa kertas, soalnya itu berupa ginian kertasnya ya. Terus itu tuh nggak pakai komputer kalau UTM ya, jadi langsung kertasnya. Nah terus kalau yang apa, yang mata kuliah lain itu kayak tadi dia itu PG, kalau yang lab-lab ini dia itu esai kayak gitu. Nah ada satu lagi yaitu take home exam ya, atau THE. THE ini adalah ujian yang bisa dilakukan di mana saja, yaitu di rumah, di kantor, di taman, dan di mana saja tempat kakak berada ya, bisa di mana saja. Dan itu melalui website ya, websitenya itu the.ut.ac.id. Nah untuk passwordnya untuk masuknya itu pakai NIM, dan passwordnya itu ada di KTPU. Nah oke. Di sini itu THE ini berlaku saat pandemi aja sih. Kalau nggak pandemi dulu itu hanya UTM. Nah, karena pandemi itu ada THE gitu ya. Terus lanjut di sini apa kepanjangan yang nomor 13 itu apa kepanjangan dari Tuton, TMK sama TTM atau TWEB ya. Jadi Tuton itu adalah kepanjangannya adalah tutorial online yang websitenya elearning.ut.ac.id. Nah, terus lalu TMK itu singkatan dari tugas mata kuliah, dan websitenya juga berbeda yaitu tmk.ut.ac.id. Nah, ada juga namanya TPM. TPM itu tutorial tatap muka sebelum pandemi ya. Nah, tatap muka ya kita bisa ketemu sama dosen yang ngajarin itu, tapi berbayar lagi untuk mata kuliah yang biasa. Tapi untuk mata kuliah lab pengantar akuntansi dan lab auditing itu dia gratis. Oke, yang TWEB ini semasa pandemi jadi dinamain atau dipanggil TWEB, tutorial webinar, karena kita nggak bisa TTM pas COVID ya. Jadi dia itu sama aja, tapi kalau webinar itu lewat Zoom atau Gmeet, sedangkan TTM itu bisa memang ketemu, benar-benar ketemu gitu. Nah, di sini kalau TTM atau TWEB itu link belajarnya beda juga, yaitu silayar.ut.ac.id. Nah, lanjut nomor 14, siapakah nama rektor Universitas Terbuka? Nama rektor Universitas Terbuka itu adalah Profesor atau Prof Ojat Darojat Magister BUS ya, BUS PhD ya. Itu yang lengkapnya. Oke, lanjut di sini. Nomor 15, ada berapa fakultas di Universitas Terbuka dan sebutkan. Jadi ada 4 ya, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, atau FEB ya. Ada FISIP, Fakultas Hukum, Ilmu Sosiologi, Ilmu Politik. Benarkah? FST itu fakultas fakultas apa yo? FST Sains dan Teknologi ya, FST itu. Oke. Terus ada juga namanya FKIP ya, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Nah, lanjut di sini juga ada soalnya tentang nomor 16, apa makna
makna lambang atau logo universitas terbuka ya. Jadi makna atau logonya yaitu ada tiga bidang garis, lembaran buku melambangkan Tridharma perguruan tinggi, terus lalu ada unsur warna yaitu biru tua mencerminkan kepercayaan, kebijakan, kestabilan, dan kematangan berpikir dalam mengambil keputusan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nomor selanjutnya ada alamat lengkapnya UPBJJ Jakarta itu di mana? Alamat lengkapnya Jakarta, di Jakarta ya, karena UPBJJ Jakarta jadi di Jakarta, yaitu Jalan Ahmad Yani nomor 43, dia itu dekat bypass ya, Kelurahan Utanekayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur ya. Oke, lanjut. Terus di sini itu apa perbedaan SIPAS dan non SIPAS? Jadi SIPAS itu kan singkatannya dari sistem paket, sedangkan non SIPAS itu non sistem paket ya. Jadi SIPAS itu sudah dipaketkan oleh UT-nya ya. Mata kuliahnya itu udah disusun dari semester 1 sampai semester 8. Sedangkan untuk non SIPAS itu kita bisa pilih-pilih sendiri, mau yang mudah dulu boleh, yang campuran juga boleh. Campuran itu boleh mudah ditambah dengan yang susah, campur lah gitu, atau mau yang susah semua boleh. Jadi yang penting itu semampunya kita. Kalau non SIPAS itu walaupun kita punya uang 200.000 kita tetap masih bisa kuliah kalau non SIPAS. Jadi dia itu tergantung SKS biaya SPP-nya. Sedangkan kalau yang SIPAS itu dia itu jumlah yang harus dibayarnya itu udah pasti. Misalkan akuntansi itu biaya SPP-nya itu 1.300.000 setiap semester, itu satu semester itu per 6 bulan sekali ya, dan itu 1.300.000. Nah, sedangkan non SIPAS ini kakak kalau lagi nggak punya uang mau registrasi satu mata kuliah itu masih bisa kayak gitu deh. Nah, terus untuk yang SIPAS itu udah pasti lulusnya itu 4 tahun ke atas ya. 4 tahun pasnya, kalau tertunda bisa 4 tahun ke atas. Nah, untuk non SIPAS itu biasanya kalau dari semester 3 sampai 7 dia mengambil full 24 SKS itu bisa lulus dalam 3,5 tahun ya. Kayak gitu. Ya, dan semua sistemnya sama sih, dari tempat belajarnya, link-linknya, itu semua sama. Kita merata, tidak ada yang spesial ya, sama aja. Nah, oke. Lalu nomor 19 itu ada apa kepanjangan dari OSMB dan PKBJJ ya. OSMB itu adalah orientasi studi mahasiswa baru ya. Sedangkan PKBJJ itu adalah pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, ini tuh mirip MOS ya. Kalau di kampus lain itu dia itu harus ada disuruh bawa ini bawa itu gitu kan, yang terus ada tantangannya gitu. Kalau di UT itu OSMB dan PKBJJ-nya cukup menyimak saja sih, itu bagi mahasiswa baru ya. Kayak gitu. Biasanya untuk mengecek kapan sih tanggal OSMB dan lain-lain itu bisa dicek di websitenya masing-masing UPBJJ dan IG-nya masing-masing UPBJJ begitu. Ya, oke, lanjut. Di sini ada
berapa lama mahasiswa UT itu belajar secara intensif? Nah, ini pertanyaannya ini menjebak ya. Artinya intensif itu dalam satu semester itu kita belajar sebenarnya berapa sih yang benar-benar belajarnya gitu. Nah, yang benar-benar belajarnya itu kita belajarnya cuma 2 bulan. 2 bulan itu kita mengakses Tuton atau TMK atau Tuweb ya, itu 2 bulan sama dengan 8 minggu atau 8 sesi. Itu yang benar-benar belajar. Nah, setelah 2 bulan ini kita akan istirahat sedikit terus lalu UAS. Nah, UASnya itu sekitar, kalau sebelum pandemi itu dulu tuh cuma 2 minggu UASnya, maksudnya minggu dan minggu ya. Nah, sekarang itu tergantung dapat jadwalnya kayak gitu. Nah, dan sisanya setelah kita selesai UAS nih kita tuh udah liburan, jadi kurang lebih liburannya 3 bulanan lebih, kurang lebih 3 bulanan lebih. Kayak gitu ya. Oke, lanjut di sini, siapakah penemu pertama kali akuntansi? Di sini penemu pertama kali akuntansi itu adalah Bapak Luca Pacioli ya. Itu beliau menemukan akuntansi. Bapak akuntansi itu ya. Oke, lanjut di sini ada nomor 22, apa rumus persamaan akuntansi? Rumusnya adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Bisa juga harta sama dengan utang ditambah modal, itu juga sama. Bisa juga aktiva liabilitas ditambah ekuitas, itu juga bisa ya, sama aja artinya. Nah, oke, lanjut. Terus yang nomor 23, apa kepanjangan dari IFRS dan PSAK? Jadi IFRS itu adalah International Financial Reporting Standard ya. Terus PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, yang nomor 24 itu apa pengertian dari akuntansi? Apa pengertian dari akuntansi? Akuntansi itu adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan bisnis dalam bisnis atau perusahaan. Nah, oke. Terus dan akuntansi itu berhubungan erat dengan kehidupan ya, yang tidak jauh dari masalah uang. Bagaimana cara mencatat dan menggunakannya sangatlah penting diketahui, tidak hanya buat pribadi melainkan pula untuk perusahaan. Belajar tentang prinsip akuntansi mulai dari pencatatan hingga pelaporan perusahaan. Oke. Lanjut nomor komponen-komponen laporan keuangan itu ada apa saja? Jadi komponen laporan keuangan itu ada 5 ya. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan dan catatan atas laporan keuangan. Tapi maaf, tadi kurang fokus. Nomor 26, apa pengertian dari jurnal? Jurnal itu adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan rekening atau akun yang akan didebit atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya, itu jurnal ya. Lalu nomor 27, mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Ini merupakan fungsi
dalam jurnal sebagai fungsi apa, dan itu adalah fungsi historis ya. Terus nomor 28, hak kekayaan pemilik merupakan istilah dari, yaitu adalah istilah dari ekuitas atau modal ya. Lanjut, 29 itu adalah perusahaan yang masuk golongan perusahaan industri itu apa sih? Nah, itu contohnya adalah percetakan. Oke, nomor 30 itu ada pada tanggal 25 September 2023 perusahaan membeli sebuah mobil seharga 700 juta. Nah, secara tunai, jurnal dari transaksi tersebut itu adalah di bagian debit itu ada kendaraan Rp 700.000 di debit ya, dan kasnya 700 juta. Jadi kendaraan Rp 700 juta di debit dan kas Rp 700 juta di kredit, seperti itu. Nah, di sini adalah siapa yang nomor 31, siapa yang menjahit bendera merah putih? Yang menjahit itu adalah Ibu Fatmawati ya. Oke, lanjut nomor 32, apa makna filosofis? Ini filosofis ya, terus ada salah ketik, ini malah filosofis. Yang benar itu filosofis bendera Indonesia. Apa filosofisnya itu? Pemilihan warna ini berdasarkan filosofis. Merah itu berarti berani dan putih itu berarti suci. Jadi sehingga menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sementara ukuran bendera, untuk ukuran bendera ditetapkan sama dengan ukuran bendera Nippon, yakni perbandingan antara panjang dan lebar 3:2. Oke, lanjut. Nomor 33, apa nama lagu kebangsaan Indonesia? Kebangsaan Indonesia ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, itu Indonesia Raya. Tapi masih banyak lagu kebangsaan lainnya. Maksudnya selain ini ada lagu-lagu kebangsaan seperti 17 Agustus itu juga kebangsaan kan. Yang pokoknya yang tentang Indonesia. Tapi yang mewakili memang lagu-lagu Indonesia adalah Indonesia Raya ya. Nah, di sini nomor 34, siapakah Bapak Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia? Itu ada Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Oke, lanjut di sini nomor 35, berapa jumlah masing-masing sayap bulu burung Garuda? Ini bulu burung Garuda ya, lupa ngetik. Gak ada yang ketinggalan. Nah, itu ada 17 helai ya. Nah, kalau nggak percaya coba hitung. Oke, lanjut. Di sini juga ada nomor 36, berapa jumlah bulu pada leher burung Garuda? Di lehernya itu ada 45 helai. Jadi 17 itu melambangkan tanggal Indonesia merdeka, dan 45 di lehernya itu melambangkan tahun Indonesia merdeka. Lalu di nomor 37 itu ada berapa jumlah bulu pada ekor? Ekornya itu, ekor burung Garuda itu ada 19. Itu juga termasuk ke tahunnya ya. Jadi si ekor sama si leher itu melambangkan tahun Indonesia merdeka ya. Dan untuk yang sayap itu melambangkan tanggalnya. Untuk yang ya, kayak gitu. Jadi sayapnya itu 17 helai, lehernya itu terdapat 45 helai, dan ekornya itu terdapat 19 helai. Oke, lanjut. Di sini ada 38, apa kepanjangan dari MPR dan DPR. Jadi MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, sedangkan DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, lanjut 39. Siapakah ketua MPR RI saat ini? Ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Bambang Susatyo SE SH MBA ya. Terus siapakah
Menteri Keuangan Rakyat Indonesia saat ini yaitu adalah Ibu Sri Mulyani. Dan semoga selanjutnya amin. Terus nomor 41, pada semester berapa karir dan TAP dapat diambil ya. Jadi untuk SIPAS itu udah pasti kalau terjaring itu biasanya di semester 7, sedangkan untuk non SIPAS itu dia bisa di semester 7 dan 8. Pokoknya 7 ke atas ya, dua-duanya bisa 7 ke atas. Oke, lanjut. Kita ke 42. Sebutkan 3 fungsi pada website MyUT. Jadi MyUT itu fungsinya banyak ya. Apalagi sekarang sudah bagus, sudah komplit, tapi masih ada error-error dikit ya. Oke, yang pertama itu fungsinya yang mendasar dulu ya. Biasanya untuk pendaftaran mahasiswa baru itu kan melalui MyUT. Lalu ada juga untuk meregistrasikan mata kuliah ya. Itu juga ada di MyUT di bagian registrasi mata kuliah ya. Terus ada untuk mencetak KTPU. Mencetak KTPU. KTPU itu singkatan dari kartu tanda peserta ujian. Jadi kalau mau ujian kita cetak nih. Itu ada juga di MyUT. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, masih banyak ya. Terus di sini ada apa saja nomor 43 ya. Kegiatan apa saja sih yang terdapat pada website e-learning atau tutorial online. Jadi ada kegiatan perkenalan, ada kehadiran, ada materi inisiasi, ada materi pengayaan. Jadi perkenalan ini kita kenalan dengan satu kelas ya, nanti di e-learning. Lalu kehadiran juga ini ada di setiap mata kuliah ya. Di setiap sesi juga ada kehadiran ini. Terus materi-materi juga ada di setiap inisiasi. Materi ini berupa PDF atau berbentuk dokumen atau Word ya. Nah, untuk materi pengayaan ini biasanya berupa link web atau link YouTube biasanya. Nah, terus di sini ada diskusi. Diskusi itu kita diskusi mengerjakan soal yang tutor atau dosen kita berikan di kelas e-learning ya. Nah, di sini ada tugas juga itu biasanya di sesi-sesi ganja seperti sesi 3, 5 dan 7. Nanti ada tugas. Oke, lanjut nomor 44. Pada tanggal berapa tutorial online dimulai? Jadi kita akan mulai tutorial online itu pada tanggal 2 Oktober 2023. Oke, lanjut di sini sebutkan nomor 45, sebutkan metode pembayaran SPPUT. Jadi pembayaran di UT itu banyak caranya, ada yang melalui bank mitranya yaitu ada BRI, BTN, Mandiri, BNI, dan BSI. Sedangkan merchant atau gerainya itu ada Alfa Group, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, Alfa Express, itu pokoknya bisa ada Alfa ya. Oke, Dana juga kemarin sempat bisa Dana. Nah, oke lanjut. Di sini 46, di mana lokasi UT Pusat? UT Pusat itu tempatnya di Jalan Pondok Cabe Raya, Pondok Cabe Udi, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan kode pos 15437. Oke, lanjut. Nomor 47, pada tanggal bulan tahun berapa UT didirikan? Jadi UT itu berdirinya sudah lama banget ya, dari 4 September 1984 di Jakarta itu. Oke, lanjut nomor 48. Sebutkan UKM yang terdapat di UT yang kamu ketahui. Yang Ete ketahui itu banyak banget bermunculan organisasi yang baru, tapi masih banyak juga organisasi lama yang masih aktif. Oke, yang organisasi lama yang Ete tahu itu ada formasi, Forum Mahasiswa Sosial, Forum
mahasiswa sosial ya. Nah, ini yang di Jakarta ya, yang Ete tahu yang di Jakarta. Terus ada HMI, itu singkatan dari Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu ada juga UTJCC ya, singkatannya itu dari UT Jakarta Choir Club. Jadi yang suka nyanyi boleh tuh daftar di situ ya. Dan itu yang paling tua organisasi di situ adalah menurut Ete itu adalah HMI ya. HMI itu dia udah sejak lama lah oleh Lafkan Pane. Udah lama banget itu jadi tertua, dan itu memang diakui kalau HMI memang ada organisasi yang melingkup di semua kampus ada ya HMI. Tapi kalau untuk formasi UTJ gitu-gitu itu berbeda ya. Maksudnya itu memang dibuat oleh mahasiswa. Jadi seperti itu. Itu masih banyak lagi organisasi-organisasi lainnya, tapi itu nggak bisa sebutkan satu persatu karena rekamannya nanti terlalu panjang ya. Oke, lanjut. Di sini sebutkan beberapa bahan ajar yang ada di UT. Di UT itu kita belajarnya banyak banget, bisa lewat apa saja. Misalkan kalau kita lagi di kendaraan atau lagi di kendaraan seperti kereta, mobil dan lain-lain, dan kita tidak sempat bawa modul, kita bisa mengaksesnya melalui Android atau gadget ya. Itu kalau berbentuk fisik itu kita pakai modul atau bahan materi pokok yang besar tebal itu. Nah, selain itu ada juga kita bisa pakai bahan ajar digital, itu ada aplikasinya. Terus ada juga ruang baca virtual. Jadi ruang baca virtual ini mirip dengan bahan ajar digital, tapi ruang baca virtual ini berupa website bukan aplikasi ya. Jadi website itu jadi hanya bisa dibaca, tidak bisa di copy, maksudnya nggak bisa, itu cuma bisa dilihat aja, tidak bisa di copy dan dibaca aja. Terus kalau yang males baca bisa belajar pakai radio UT juga bisa. Terus ada juga channel YouTube-nya juga ada. Kakak mau belajar di YouTube boleh, di radio boleh, di modul boleh, di bahan ajar digital boleh, di ruang baca virtual juga boleh. Itu bebas, kakak mau yang mana, yang cocok yang mana boleh pilih. Nah, nomor 50 itu adalah apa kepanjangan dari LIFO dan FIFO ya. Belum. Nomor 50 itu ada berapa jumlah UT daerah. UT daerah yang Ete tahu dan tercatat ya, itu ada 39 kantor layanan UT daerah yang terdapat di seluruh Indonesia dan 1 UT luar negeri itu. Terus lanjut. Nomor 51, apa sih kepanjangan dari LIFO dan FIFO? Jadi LIFO itu kepanjangannya itu first in first out ya. Sedangkan LIFO itu last in first out ya. Jadi kayak gitu deh bahasa Inggris. Oke, lanjut. Nomor 2 itu apa perbedaannya dari LIFO dan FIFO? Jadi perbedaannya gini, kalau pengertian sederhananya ya, FIFO itu adalah metode akuntansi atau manajemen persediaan barang dengan konsep mengkonsumsi atau memakai barang yang diterima lebih awal ya. Sedangkan LIFO itu adalah manajemen persediaan barang dengan menggunakan atau mengkonsumsi terlebih dahulu barang yang diterima terakhir ya.
Nomor 57 soalnya adalah kok 57? Nomor 53 guys, aduh salah. Apa yang dimaksud dengan depresiasi? Bentar ya guys. Oke. Jadi depresiasi itu didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari awal aset tetap dari aset. Coba diulang lagi nih. Depresiasi didefinisikan sebagai pengurangan biaya tercatat dari aset tetap secara sistematis sampai nilai aset menjadi nol dan tidak memiliki nilai ekonomi. Contohnya itu aset tetap. Contoh aset tetap itu adalah bangunan, peralatan kantor, mesin, dan lain-lain. Sedangkan tanah tidak dapat disusutkan karena nilai tanah mengikat seiring dengan waktu. Oke, lanjut di sini. Nomor 4. Ada metode 54. Sebutkan metode depresiasi yang kamu ketahui. Metode depresiasi itu ada 3, yaitu ada metode garis lurus atau straight line method, dan ada juga metode saldo menurun ganda atau double declining method, dan metode penyusunan jumlah angka tahun atau sum of the year digit method ya. Oke, lanjut di sini. Nomor 5, sebutkan berapa contoh organisasi nirlaba yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Ya. Contohnya itu ada yayasan, lembaga gabungan atau asosiasi, ada institut, ada rumah sakit, dan lain-lain ya. Nah, lalu ada nomor 56. Sebutkan 5 jenis jurnal dalam pencatatan di dana umum, yaitu ada jurnal anggaran, jurnal pendapatan, jurnal belanja, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Nah, yang ke-57. Sebutkan urutan siklus pemrosesan data. Jadi siklusnya itu yang pertama itu ada data input, data storage, data processing atau proses, dan data output. Gitu. Lalu sebutkan 3 jenis style sel pemungutan pajak. Ada 3 jenis style sel, yaitu ada style sel nyata atau real, ada style sel fiktif, lalu ada style sel campuran ya. Nomor 59, sebutkan 4 asas perpajakan menurut Adam Smith ya. Ada asas equality atau kesetaraan atau keseimbangan ya itu. Ada asas certainty atau landasan hukum, ada asas convenience of payment atau tepat waktu, dan juga ada asas efisiensi atau ekonomis ya. Jadi itulah 4 asas perpajakan menurut Adam Smith. Yang ke-60, berdasarkan PSAK nomor 68 tahun 2013 tentang pengukuran nilai wajar, ada 3 teknik penilaian wajar yaitu sebutkan ada pendekatan pasar, dalam bahasa Inggrisnya adalah market approach, ada juga pendekatan biaya atau cost approach, dan ada juga pendekatan penghasilan atau income approach, yaitu Oke, lanjut ke apa perbedaan indikator input dan indikator output dalam kinerja. Jadi kalau output itu lebih mengukur kuantitas barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu aktivitas, sedangkan outcome itu nilai kualitas dari output tersebut. Seperti itu. Lanjut 62.
berapa PPh pasal 22 atas impor non-API. Yang non-API ini ada 7,5%, ya. Terus nomor 63, sebutkan 3 kategori asersi manajemen terkait laporan keuangan. Asersinya itu ada asersi mengenai golongan transaksi, ada asersi tentang saldo akun akhir periode, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan, ya. Lanjut, di sini nomor 64, berapa tarif PPh pasal 2 atas impor dengan menggunakan API. Tadi non-API, ini menggunakan API, yaitu 2,5%, ya. Nah, yang ke-65, melakukan penilaian dengan mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan disebut dengan metode, itu adalah metode biaya, ya. Nah, lalu nomor 66, apa yang dimaksud dengan kontingensi? Kontingensi itu adalah keuntungan dan kerugian potensial yang penyelenggaraannya itu tergantung pada satu atau lebih kejadian di masa depan. Seperti itu. Lanjut. 67. Tuan Kavi seorang karyawan, belum menikah. Berapa PTKP Tuan Kavi untuk tahun pajak 2018? Jadi PTKP itu adalah tidak kena pajak, ya. Jadi dia itu RP-nya cuma 54 juta, ya. Nah, di sini nomor 68, sebutkan 2 metode pembuatan arus kas. Laporan arus kas 60. Jadi metodenya itu ada metode langsung dan ada metode tidak langsung, ya. Terus di sini nomor 69, sebutkan 3 klasifikasi laporan arus kas. Jadi ada 3, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Oke, lanjut. Nomor 70. 70 itu apa pengertian dari rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank itu adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah, ya. Kita ulang lagi, rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dan catatan kas nasabah. Seperti itu, ya. Nomor 71, komponen dari sebutkan 3 komponen dari rekonsiliasi bank. Komponennya itu adalah ada setoran dalam proses atau deposit in transit, ada juga cek beredar atau outstanding check, ada juga cek kosong atau non sufficient fund check, ya. Oke. Lanjut sekarang ke nomor 72. Apa kepanjangan dari EBITDA? Oke. Jadi kalau EBITDA itu adalah earning before interest, tax, depreciation, and amortization, ya. Jadi EBITDA itu merupakan hasil dari laba kotor dikurangi dengan biaya beban umum dan administrasi, ya. Lanjut nomor 73. Apa kepanjangan dari EBIT? Oke, di sini EBIT itu adalah earning before interest and tax.
Jadi dia itu adalah pendapatan operasional ya. Seperti itu. Terus 74. Sebutkan apa saja komponen laporan perubahan modal. Komponennya itu ada modal awal, terus ada penambahan modal, ada laba rugi perusahaan, dan dividen atau FRIF ya. Oke, lanjut. Terus nomor 75 itu apa sih tujuan dari adanya laporan perubahan modal itu? Apa tujuan darinya? Tujuannya itu adalah tujuan laporan perubahan modal itu untuk memberi laporan mengenai perubahan modal, kenaikan dan penurunan atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu ya. Oke, lanjut. 76 itu sebutkan jenis standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi di Indonesia itu tadi seperti soal yang Ete jelaskan di awal, ada IFRS dan SAK etap ya. PSAK IFRS dan SAK etap. Oke, lanjut. Prinsip dasar akuntansi. Prinsipnya apa saja? Oke. Jadi prinsipnya itu ada banyak ya. Ada 10 prinsip yang yaitu ada prinsip entitas ekonomi, ada prinsip periode akuntansi, ada prinsip satuan moneter, ada prinsip kesinambungan usaha, ada prinsip biaya historis, ada prinsip pengungkapan penuh, ada prinsip pengakuan pendapatan, ada prinsip mempertemukan, dan ada prinsip konsistensi, dan ada prinsip materialitas ya. Terus di sini terdapat 3 macam perusahaan, yaitu ada perusahaan apa aja? Ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur, dan ada perusahaan jasa. Terus lanjut nomor 70. Pertanyaan bonus, siapakah yang membuat dan mengetik soal pertanyaan yang sedang kakak kerjaan? Itu adalah Ete sendiri, yaitu Ete Sri Aderayu ya. Jadi ini soalnya menurut Ete ini termasuk mudah ya, karena belum ada hitungan, ini cuma teori. Jadi Ete ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta mahasiswa Universitas Terbuka yang mengikuti LCC Akuntansi Have Fun bersama Ete. LCC itu Lomba Cerdas Cermat Akuntansi Have Fun bersama Ete ya. Makasih. Ete sangat senang acaranya berjalan lancar. Jadi untuk koreksian Ete belum selesai semua. Jadi untuk yang masuk 10 besar mohon ditunggu, karena Ete di sini Ete buat soal sendiri, Ete mengoreksi sendiri. Jadi Ete nggak ada bantuan dari siapapun. Jadi ini Ete nyuri-nyuri waktu aja buat ngoreksi, buat bikin video, dan buat ngadain acaranya. Jadi ditunggu ya. Yang sabar ya, belum selesai soalnya. Oke, Ete sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak yang ada di grup. Nanti insya Allah untuk pengumuman tanggal mungkin bener ya, malam minggu depan mungkin, karena sekarang mungkin malam Sabtu atau malam
Minggu atau malam Senin, insya Allah kita akan finalnya ya. Ete belum selesai nih, Ete lagi ngerjain satu persatu, tapi bukan ngerjain, lagi ngoreksi satu persatu, tapi belum beres semua. Baru kok tadi tuh baru koreksi punya Kameta deh sama siapa gitu. Nah itu belum selesai, jadi mohon bersabar ya. Terima kasih atas antusiasnya mengikuti lomba LCC akuntansi. Have fun. Kasih banyak ya. Sehat-sehat ya. Nanti kita akan mengadakan final untuk mengetahui siapa juara 1, 2, dan 3. Untuk juara 1 itu hadiahnya 78.000, untuk juara 2 itu 50.000, dan juara 3 itu ada 25.000. Jadi ini untuk seru-seruan aja. Jadi kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang nggak apa-apa. Ini kan cuma seru-seruan ya. Dan lumayan lah hadiahnya itu, walaupun sedikit itu bisa buat membeli seblak atau atau yang lainnya, atau beli kuota buat chatan atau SMS-an sama ayang, iya nggak? Oke, segitu saja pembahasan dari jawaban yang soal-soal yang saya berikan. Semoga mudah dimengerti ya. Nanti kita bertemu lagi di Zoom final LCC akuntansi. Have fun. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.